Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer secara keseluruhan. Terutama saya menyapa Bapak Ibu honorer yang lulusan SMP, SD, dan SMA juga Bapak Ibu ya. Nah, pada pertemuan kali ini ada satu informasi penting yang perlu saya sharekan kepada Bapak Ibu. Di mana informasi ini dimuat oleh media nasional ayobandung.com pada Rabu 26 Juni 2024 dengan judul Tenaga Honorer Lulusan SMA bisa diangkat P3K kategori ini. Harap simak baik-baik. Nah, Bapak Ibu, tentunya ini adalah merupakan satu hal baru ya pada pengangkatan honorer, di mana sebelumnya tidak bisa tercover dalam hal pengangkatan karena dibatasi oleh kualifikasi akademik yang telah dipersyaratkan harus sarjana. Tetapi di tahun 2024 tahun ini, para honorer lulusan SD sekalipun, SD, SMP, dan SMA, diploma sampai sarjana, ya, bisa diangkat menjadi ASN P3K. Dan hal ini juga telah disampaikan sebelumnya melalui surat edaran Menteri Pan-RB bahwa semua honorer tidak boleh di PHK, tidak boleh diberhentikan, malah diangkat menjadi ASN. Nah, supaya lebih jelas Bapak Ibu, mari kita simak informasi lengkap berikut. Dan jangan lupa, support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen. Serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Lengkong ayobandung.com. Pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K merupakan suatu hal yang segera dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam kasus ini, pengangkatan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau ASN P3K merupakan suatu hal wajib yang harus pemerintah lakukan. Pasalnya, honorer akan dihapus Desember 2024 mendatang. Ya, tenaga honorer dihapus 2024. Semua yang terdaftar di database BKN akan segera diangkat oleh pemerintah menjadi P3K dalam waktu dekat. Jadi itu maksudnya penghapusan itu Bapak Ibu ya, artinya semua honorer diangkat menjadi ASN P3K dalam waktu dekat. Nah, satu pertanyaan, kapankah waktu dekat tersebut Bapak Ibu? Dalam Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 ditegaskan bahwa penataan honorer yang meliputi verifikasi dan validasi dan pengangkatan oleh instansi yang bersangkutan itu diselesaikan paling lama Desember 2024 tahun ini. Namun satu hal Bapak Ibu ya, karena mekanisme serta syarat dan detail mengenai pengangkatan honor menjadi ASN P3K paling lama Desember 2024, kita masih menunggu peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN yang sedang diuji publik oleh pemerintah pusat. Ya, tentu setelah itu nantinya ada kabar gembira untuk seluruh honorer diangkat menjadi ASN. Tentu berdasarkan regulasi itu nantinya Bapak Ibu ya, di mana peraturan pemerintah turunan tersebut adalah sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Tenaga honorer nantinya akan dibagi menjadi dua golongan, yakni adalah P3K paruh waktu dan juga P3K penuh waktu. Sesuai dengan kelayakan masing-masing. Ingat Bapak Ibu ya, sesuai dengan kelayakan masing-masing. Informasi sebelumnya juga telah disampaikan bahwa yang menentukan para honorer diangkat menjadi P3K paruh waktu maupun penuh waktu ada dua faktor Bapak Ibu. Yang lulus seleksi formalitas diangkat menjadi P3K penuh waktu, dan yang tidak lulus diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi tetap diangkat Bapak Ibu ya. Yang kedua adalah finansial masing-masing daerah. Daerah yang mampu untuk menggaji P3K penuh waktu, maka semua honorer daerahnya diangkat menjadi P3K penuh waktu. Tapi bagi yang belum, telah ditegaskan oleh pemerintah bahwa
tidak boleh ada penurunan pendapatan honorer. Maka honorernya diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi itu pun belum bisa kita vonis karena memang dalam rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN atau dalam RPP manajemen ASN saja pun belum diatur atau belum disinggung tentang pengangkatan honorer paruh waktu. Perlu kita ketahui bersama bahwa database BKN menjadi suatu hal yang penting. Jika tidak terdaftar, maka Anda tidak akan kesempatan untuk diangkat. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, telah menetapkan bahwa tenaga honorer lulusan SMP nantinya akan diberikan jabatan sebagai P3K pelaksana juru pelihara dan juru pugar cagar budaya. Ini berada langsung di bawah kementerian. Ingat Bapak Ibu ya, para honorer lulusan SMP nantinya maka akan diberi jabatan sebagai P3K pelaksana juru pelihara dan juru pugar cagar budaya. Kementerian yang menaungi pelaksana juru pelihara dan juru pugar cagar budaya adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek. Meskipun begitu, jika selama menjadi tenaga honorer Anda melakukan salah satu dari beberapa hal ini, maka Anda pun otomatis akan gugur, ya. Meskipun begitu, jika selama menjadi tenaga honorer Anda melakukan salah satu dari beberapa hal ini, maka Anda pun otomatis akan gugur. Dalam arti apa ini Bapak Ibu? Ya, mari kita ikut terus informasinya kira-kira apa hal yang membuat Bapak Ibu honorer ini bisa gugur. Jadi berikut ini adalah beberapa hal yang menjadikan seseorang gagal diangkat P3K meskipun terdaftar dalam database BKN. Pertama, golongan tenaga honorer dengan usia masuk pensiun. Itu jelas Bapak Ibu ya. Kalau orang sudah pada pensiun atau menjelang usia pensiunnya, untuk apa lagi diangkat ya. Proses pengangkatan saja pun dari rekrutmen sampai penerbitan SK itu ada 1 tahun. Maka kalau 1-2 tahun lagi mungkin pensiun, ya tentunya tidak bisa lagi ada kesempatan Bapak Ibu ya. Tapi kita berpatokan tetap ya pada ketentuan mengenai pengangkatan honorer berdasarkan usia minimal dan maksimal yang ditetapkan oleh pemerintah. Mereka dianggap sudah tidak lagi produktif dan tidak bisa diangkat menjadi P3K. Jadi harap bersabar bagi golongan yang satu ini. Selain usia pensiun, yang keduanya juga adalah golongan tenaga honorer yang melakukan pelanggaran disiplin. Tentu pelanggaran berarti tidak patuh Bapak Ibu ya. Tentunya itu tidak bisa dianggap menjadi ASN. Pelanggaran disiplin merupakan suatu hal yang sangat diperhatikan oleh pemerintah. Jika Anda melakukan ini, Anda mungkin akan di blacklist. Nah, tentunya ada tingkat pelanggaran tersebut Bapak Ibu yang tidak bisa dimaklumi oleh aturan yang ada. Yang seterusnya, poin yang ketiga yang membuat Bapak Ibu honorer terhalang untuk diangkat menjadi ASN, yaitu golongan tenaga honorer yang tidak masuk kerja 3 bulan berturut-turut. Maka jelas itu dikhawatirkan ya keaktifan melaksanakan tugas. Kemudian tidak masuk kerja dalam waktu bulan berturut-turut ya adalah tanda bahwa Anda tidak serius mengabdi. Anda tidak akan bisa jadi P3K. Demikian informasi soal jabatan P3K bagi tenaga honorer lulusan SMP serta beberapa hal yang patut Anda ketahui dalam hal pengangkatan honorer menjadi ASN P3K. Demikian informasinya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.